Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa setia RCTV Langka Padane di rumah. Apa kabar Anda semua hari ini? Di 2 hari menjelang hari kemenangan kita, pastinya sudah banyak yang dipersiapkan oleh pemirsa di rumah ya untuk menyambut hari Idul Fitri. Luar biasa sekali meskipun sekarang sepertinya tidak bisa berkumpul ya sanak famili, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keceriaan kita dalam menyambut Idul Fitri pemirsa. Dan pastinya sambil menemani pemirsa di rumah mempersiapkan segala sesuatunya, kembali kami menemani Anda lewat satu program pilihan yang dipersembahkan oleh RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Ini dia Ngaji Ning TV. Dan pemirsa, ini adalah episode terakhir kita di Ramadan 1441 Hijriah. Oleh karenanya untuk Anda yang masih bersemangat untuk mengikuti lomba baca Qur'annya, silahkan dipersiapkan ya pemirsa ya. Karena hari ini kita akan mengangkat tema, apa tema kita Bi? Tentang gibah. Saya kelupaan mencatat. Baik, tentang gibah merujuk pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 pemirsa. Dan pastinya ini semua nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita bersama, kita terjemahkan kemudian juga tafsirkan ya pemirsa ya. Oleh guru kita yang sudah hadir di sini pastinya, Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? 2 hari lagi menjelang Idul Fitri, Bi? Alhamdulillah sehat Pak dan baik. Belum batal kan, Bi ya? Belum. Belum lah. Baik, sebelum kita ke bahasan pemirsa, terlebih dahulu ada 2 dewan juri yang akan menilai Anda semua peserta lomba baca Quran lewat telepon nanti. 2 dewan juri langsung kumpul di sini ya. Saya sapa terlebih dahulu yang ganteng dulu. Ada Abi Haji Yono Firman Syah LC. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah mau Idul Fitri lagi nih. Perasaan baru kemarin kita ketemu ya, Bi ya? Iya, cepat. Bi, apa nih yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Tetap semangat walaupun Ramadan bentar lagi mau selesai. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran tetap harus istiqomah, nggak ada perubahan, harus lebih baik daripada hari yang sekarang. Baik, meskipun sudah Ramadan sudah berlalu ya Bi, tetap ya tadarusnya ya Bi ya? Tetap harus ada target 1 bulan Ramadan khatam selesai, di bulan berikutnya juga harus 1 bulan harus khatam Al-Quran. Iya, idealnya seperti itu. Baik, Abi Yono, terima kasih sudah hadir di sini. Berikutnya juri kita yang cantik, di sebelahnya Abi Yono sudah ada Umi Hajah Nur Khairiyah STHI MSI. Assalamualaikum Umi. Kalau lihat Umi teh cantiknya teh alami gitu ya. Mi, apa kabar hari ini? Aduh, ini hari terakhir kita jumpa ya Mi ya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin mengikuti lomba baca Qur'annya nih Umi, apa yang ingin Umi sampaikan? Yang pasti ditampilkan atau dibacakan yang terbaik supaya di hari terakhir pun tetap maksimal. Itu dia. Baik, Umi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa pastinya setiap bahasan kita, setiap ayat yang kita kupas itu otomatis menjadi materi dalam lomba baca Qur'annya nanti pemirsa. Oleh karenanya silahkan dibuka terlebih dahulu Al-Qur'annya karena Al-Hujurat ayat 12 ini akan menjadi materi dalam lomba baca Qur'annya nanti. Dan langsung saja saya serahkan kepada Abi Yasin untuk tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan dengan Ramadan ini keimanan kita lebih bertambah dan keislaman kita lebih baik lagi. Amin. Insya Allah
menit-menit ke depan kita akan mengupas, mencoba membahas dalam surat Al-Hujurat yang ke-12, ayat yang ke-12. Baik, bagi pemirsa yang belum dibuka mushafnya, saya persilahkan untuk membuka terlebih dahulu. Mau saya yang baca atau Mbak Rida ini yang baca, Mbak? Ini perpisahan, Bi. Saya pengen dengar suara Abi nih. Oh gitu ya, bisa Hari aja. terakhir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Masya Allah. Itu tadi bacaan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ini apa yang ditanyakan, Mbak? Bi, sebelum kita membahas kepada tema kita di episode kali ini, Bi ya. Iya, Mbak. Ini kan kita melihat respon dari pemirsa di rumah nih, Bi ya. Banyak juga yang masuk ke redaksi kita untuk agar program ini tetap tayang nih, Bi, nih, di Radar Cirebon Televisi. Gimana menurut Abi? Oh gitu ya? Iya, betul, Bi. Pada prinsipnya selama ini baik dan tentunya bisa memberikan ilmu yang banyak, inspirasi, kemudian gagasan-gagasan yang selama ini banyak yang belum terbuka atau tergali di dalam Al-Quran dan baik untuk masyarakat, yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan di hari-hari berikutnya barangkali ya, Mbak ya. Cuman barangkali intensitas waktunya tidak seperti Di bulan Ramadan ini Ramadan, ya, Bi, ya. saya kira itu. Mungkin seminggu sekali, Bi ya. Ya bisa jadi, kita mengikut sajalah. Ya. Nabi, audiens kita itu bukan hanya saja di wilayah Ciayu Majakuning, tapi sudah sampai ke antar kabupaten, antar kota, terus juga sudah lintas pulau, bahkan sampai dengan ke luar negeri nih, Bi. Setiap hari itu konsen menyaksikan program kita ini, Bi. Ya, alhamdulillah ya, Mbak. Ini berkat kecanggihan teknologi, berkat keterbukaannya informasi, itu kan internet dan semuanya tersedia. Ketika kita manfaatkan ini untuk kebaikan tentunya, maka akan menjadi baik. Sehingga kemudahan akses ini memudahkan orang-orang yang di jauh di sana bisa mengakses acara kita. Saya itu ya, betul, saya mendapatkan informasi dari teman-teman juga menunjukkan bahwa mereka sedang menonton. Ada yang di Jepang, kemudian ada yang di Saudi, ada yang di Mesir, bahkan yang di Yunani pun. Ini luar negeri ya. Apalagi Indonesia kemarin. Berarti saya sudah eksis di luar sana ya, Bi ya? Iya. Ya ini berkat ya, berkat di samping saya sebagai dai ambasador, itu ya, Bi, ya. Jadi akses itu lebih cepat disebar melalui jaringan-jaringan yang kita ada. Di samping hampir pulau-pulau di Indonesia sudah mengakses ya. Hanya kemarin itu ada yang dari Sulawesi, mereka kesulitan di sinyalnya, Mbak. Iya, betul. Ya. Di daerah sana memang kesulitan sinyal ya, Bi ya. Betul. Dan ini, Bi, ada satu pertanyaan lagi, Bi, ini harus disampaikan atau tidak ya? Tapi memang ini amanat ya. Abi ini masih single apa sudah punya istri katanya nih, Bi? Apa nggak lihat? Bingung jawabnya. Apa nggak lihat kumis sama jenggot ya, Mbak? Ya harus disampaikan soalnya, Bi. Kita bahas saja ya, Mbak ya. Lebih baik kita bahas ilmu. Baik. Silakan, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki terjemahan ya ayyuha, yang berarti wahai, itu harfun nida wa tanbih.
yaitu huruf seruan alladzina, orang-orang yang amanu, mengikrar iman, ijtanibu, istanibu itu jauhi, kathiron, sebanyak mungkin, sejauh mungkin, min dari adzon, adzon itu prasangka, dugaan. Inna, sesungguhnya, ba'da, sebagian adzon, sebagian dugaan itu, ithmun, adalah perbuatan dosa. Wala, dan jangan tajassasu, janganlah kalian menjadi jasus, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari keburukan orang. Kalau bahasa anak muda sekarang, ngepoin, Kepo ya. urusan orang. Wala yaktab, wa dan la, jangan yaktab, janganlah kalian yaktab. Yaktab itu membicarakan orang lain keburukannya atau gibah ya. Wala yaktab ba'dukum, sebagian kalian, ba'do, sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah yuhibbu, menyukai, ahadukum, dari kalian, ayakula, memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitan, dalam kondisi bangkai, fakarih tumuhu, fa, maka kariha, kalian membencinya, memakan bangkai tersebut. Wattaqullah, maka takwalah kalian kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah, yaitu Allah, tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, maha pemberi kasih sayang. Jadi terjemahannya dari ayat ini yang pertama bahwa Allah menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menjauhi satu prasangka ya Mbak ya. Nanti kita bahas tentang al-dhon, prasangka, apakah semua prasangka itu buruk. Selanjutnya larangan di dalam ayat ini tentang kita ngepoin urusan orang lain yang kita sendiri tidak ada kepentingan di dalamnya. Yang ketiganya, kita tidak dianjurkan untuk menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Ayat ini memberikan perumpamaan bahwa perbuatan gibah itu seperti memakan bangkai manusia atau bangkai saudaranya sendiri. Maka Allah tutup dengan bertakwalah dari perbuatan tadi, dan kalau sudah terlanjur berbuat tadi maka bertaubatlah karena Allah menerima taubatnya. Nanti kita bagaimana cara bertaubat dari perbuatan gibah ya Mbak ya. Selanjutnya rahimun, Allah maha memberi kasih sayang. Baik, itu sedikit kutipan ya dari ayat yang tadi sudah diterjemahkan pemirsa. Berikutnya nanti kita akan tafsirkan secara jelas di segmen berikutnya. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana pemirsa. Anda di rumah saja, kita kembali sesaat lagi di Ngaji Ning TV. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, hari ini bukan saja nanti kami akan mengumumkan satu pemenang terbaik di tiap episodenya, tapi kami juga akan mengumumkan siapakah yang menjadi juara favorit atau peserta yang banyak menelpon ke Ngaji Ning TV. Siapakah dia? Tunggu sampai dengan akhir acara pemirsa. Dan kita masih melanjutkan tafsiran Surat Al-Hujurat ayat 12 pemirsa. Tadi sudah kita terjemahkan lafad per lafad. Kemudian ini kalau membaca dari temanya ini prasangka buruk ya Bi ya. Prasangka sendiri ini seperti apa sih Bi menjabarkannya Bi? Baik. Jadi kalau dari poin pertama ya Mbak ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi yang namanya adzon. Jadi adzon ini kalau dari ayat kan inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, perbuatan dosa. Artinya di sana ada dzon yang tidak mengandung dosa tentunya. Nah, adapun yang dibahas di sini kita menjauhi perbuatan dzon, berprasangka, yaitu prasangka buruk tentunya. Ya, prasangka buruk terhadap saudara kita atau teman kita, bahwa jangan-jangan begitu.
Misalkan kita punya atasan, ya, kemudian kita sudah mulai nih bermain prasangka. Ini prasangkanya adalah prasangka buruk. Padahal belum tentu yang disangkakan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, karena yang namanya prasangka belum tentu benar. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua untuk menjauhi yang namanya prasangka. Sebab begini Mbak, awal masuk pertengkaran, awal masuk pertikaian, awal masuk keributan itu dari mulai cara berpikir kita. Karena prasangka kan adanya di pikiran kita ya, atau di hati kita. Sebab yang namanya, jadi berangkat dari dzon itu berangkat dari hati dulu Mbak. Hati kita ini cerminan. Ya. Teko, tahu teko ya Mbak ya? Teko kalau kita isi kopi, maka yang keluar adalah kopi. Teko kalau kita isi air kotor, maka yang keluar adalah Air kotor juga. Oke. Teko ini tergantung apa yang diisi, ya, itulah yang akan dikeluarkan. Hati juga kita sama, mirip seperti teko. Hati dan pikiran kita itu mirip. Jadi apa yang kita konsumsi, ya, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan informasinya dan lain sebagainya, maka mulut kita tidak lepas dari seperti itu. Prasangka kita atau perasaan kita juga akan begitu. Jadi nggak mungkin kalau teko isinya air putih, yang keluar adalah air teh. Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan agar kita tidak mudah untuk terjadinya perbuatan buruk sangka tadi, sebaiknya kita hindari yang namanya mengkonsumsi baik dalam bentuk informasi, baik dalam bentuk ungkapan dan sebagainya ke dalam pikiran dan hati kita hal-hal yang buruk. Karena kalau yang masuk adalah yang buruk, yang keluar juga tidak jauh dari keburukan. Baik ucapannya maupun perbuatannya, tindakannya, sikap dan lain sebagainya. Nah, dzon ini ya, adalah pintu utama masuknya setan untuk memecah belah, untuk menjauhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini yang pertama kali diserukan bahwa orang-orang yang beriman dulu. Sebab kalau orang beriman, sejatinya hatinya itu bersih. Karena ada cahaya keimanan. Cahaya keimanan inilah yang akan membersihkan hatinya. Nah, dari situ Allah ingin sampaikan, jangan mencoba-coba kita untuk membuat prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Karena kalau kita prasangka buruk terhadap orang lain, nanti kita itu akan cenderung untuk mencari nih. Jangan misalkan, kok dia punya mobil baru ya? Dia bendahara di suatu lembaga misalkan. Nah, kalau sudah jangan-jangan itu berarti kan tahap selanjutnya. Prasangka ya, Bi ya. Iya, sudah mulai tahap selanjutnya nih. Pengen ngepoin, pengen cari tahu, pengen ngulik dan lain sebagainya. Nah, Bi berkaitan dengan kepo tadi ya, Bi ya. Kan di sini dijelaskan wala tajassasu ya, Bi ya. Mencari tahu pribadi orang lain mungkin seperti itu, Bi ya. Nah, sekarang kan sudah banyak medsos nih, Bi. Sudah ada Facebook, ada Instagram, seperti itu ya, Bi ya. Kalau misalkan sekarang ketika saya mengenal seseorang, terus saya lihat tuh di Instagramnya, di media sosial, pengen tahu seperti apa dia, istrinya siapa, atau suaminya siapa, keluarganya seperti apa, pekerjaannya apa, itu termasuk tajassasu bukan, Bi? Baik, jadi begini Mbak, kalau di Al-Quran, ada di surat Yusuf, ada ungkapan fatahassasu. Ada yang pakai jim, kalau di sini kan wala tajassasu. Kalau di surat Yusuf fatahassasu. Nah, ada perbedaan antara tahassasu dengan tajassasu. Kalau tahassasu, kita itu mencari berita tentang seseorang dari sisi kebaikannya untuk kita tiru. Ya, ini orang soleh banget sih.
ini orang sedekahnya banyak banget. Itu kebaikan-kebaikan itu ketika kita pengen mencari tahu itu namanya tahassasu. Jadi mencari berita tentang kebaikan seseorang untuk kita tiru tentunya, atau misalkan untuk kita sampaikan sebagai pembelajaran buat kita tuh. Si A baik, begini, itu namanya tahassasu dan dibolehkan dalam wilayah tahassasu. Namun dalam wilayah tajassasu ini mencari informasi seseorang untuk mencari keburukannya atau mengkick balik. Begitu loh, Mbak. Makanya kan berangkat dari zon dulu nih. Ketika kita ada dugaan terhadap seseorang, langkah selanjutnya orang itu biasanya pengen nyari-nyari. Dan mencari kelemahannya nantinya, Bian. Mencari kelemahannya. Berarti kan dari awal saja tuh pintu masuknya aja nih, yaitu zon itu sudah buruk. Maka kesananya itu akan buruk terus. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Mbak, iyakum wadhon fa inna dhonna akdzabal hadis. Kata Nabi, jauhilah kalian terhadap prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka buruk ini akdzabul hadis, ungkapan kebohongan. Jadi bagian dari kebohongan adalah perburuk sangka karena belum tentu. Belum tentu benarnya, berarti itu kan sudah merupakan satu kebohongannya. Nah, ketika Mbak misalkan mencari berita seseorang, pertanyaan untuk apa gitu loh. Pokoknya sekarang ini Mbak, kita itu dalam melakukan segala sesuatu yang pertama, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah, pikirkan, timbangkan sebelum kita berbuat. Yang kedua, ada maslahat tidak untuk kita. Kalau misalkan kita mengenal ulama si A atau penceramah si B, pengen tahu bagaimana kisahnya beliau dan lain sebagainya, maka larinya kepada tahassasu. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa belajar banyak tentang kehidupan beliau, supaya saya bisa meniru. Tetapi kalau misalkan ada seseorang yang Masya Allah solehnya, baik banget, kemudian kita pengen tajassus nih, pengen cari tahu. Nah, kemudian setelah tahu, ini dijadikan sebagai, itu pura-pura atau pencitraan atau apa dan lain sebagainya. Ini tentunya yang tidak boleh. Makanya, pintu yang pertama kali dilarang adalah zon dulu nih. Prasangka buruk dulu. Setelah prasangka buruk, kalau sudah mulai masuk, orang ini biasanya ke tajassasu. Nah, nanti kalau sudah tajassasu baru ke ghibah. Tahapannya tuh ke prasangka dulu, habis prasangka baru ngepoin tadi. Makanya kita ini setiap orang punya potensi untuk berprasangka buruk. Nah, bagaimana kita bisa menekannya supaya tidak terjadi prasangka buruk tersebut? Maka perlu dilatih lah. Ada terapinya ya? Dilatih, ada terapinya. Di antaranya itu begini. Daripada kita berprasangka buruk, maka dahulukanlah dengan prasangka baik. Dan itu akan menyehatkan, Mbak. Nanti efek-efeknya seperti apa, saya kira nanti bahas di menit-menit selanjutnya, Mbak. Dan katanya ada juga bagaimana caranya untuk bertaubat dari ghibah, Bian, nanti ada caranya. Iya, insya Allah. Nanti kita kupas tuntas pemirsa di segmen berikutnya. Kita akan segera buka lomba baca Quran lewat teleponnya sesaat lagi. Kita akan kembali di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di episode terakhir Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Untuk Anda pemirsa setia fans dari Ngajining TV, jangan khawatir karena insya Allah di luar bulan Ramadan kita akan tayang reguler ya, Bi ya.
Insya Allah, doakan saja dan tetap panteng di RCTP pastinya pemirsa. Dan kita langsung saja buka line telepon 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba kita pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 pemirsa. Silahkan Anda yang tadi sudah membuka-buka Al-Quran, sudah mempelajari tajwidnya, untuk langsung saja telepon di 0231482138. Tinggal hari ini nih di Ramadan 1441 Hijriah ya pemirsa, kesempatan Anda untuk bisa menjadi pemenang di Ngaji Ning TV. Silakan line telepon 0231482138 sudah ada yang masuk. Halo Ngaji Ning TV. Halo. Dengan Novita Anggraini. Novita, alhamdulillah. Novita sudah siap? Insya Allah siap. Iya, insya Allah. Silakan langsung saja Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Novita Anggraini. Berikutnya siapa lagi? Silahkan kita tunggu di 0231482138 dengan materi lomba hari ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti kita akan umumkan bukan saja pemenang di episode ini pemirsa, tapi kita akan umumkan juga juara favorit ya pemirsa. Langsung sudah ada yang masuk lagi. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, seperti biasa yang kemarin-kemarin ya, ini kecil. Halo, ya dengan siapa? Ina? Ina ya, kemarin yang kecil ya? Terputus ya, silakan dicoba kembali 0231482138. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Dari Indramayu. Indramayu. Oh, Galih ya. Baik, Galih Indramayu sudah ada datanya. Silahkan langsung saja Al-Hujurat ayat 12.
Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Gali dari Indramayu. Ini sedikit tips ya untuk pemirsa yang ingin mengikuti lomba lewat telepon. Mungkin untuk kestabilan memegang handphonenya, untuk tidak dijauh dekatkan ya, agar suaranya tertangkap stabil di studio ya. Atau mungkin bisa berganti provider ya. Silakan berganti operator maksudnya. Silakan kita tunggu kembali dan langsung saja ini sudah ada yang masuk. Halo Ngajining TV. Iya, Ya, dengan siapa di mana? dengan Fajri di Sumber. Fajrin. Fajri, Fajri ya, Fajri tanpa Iya. N ya. Baik. Mas Fajri, tanggal lahirnya 17 November 92. 92. Baik, Mas Fajri silahkan. Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah Innallaha wat-tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Fajri dari Sumber ya. 3 peserta yang sudah masuk pemirsa. Silakan kita buka kembali. Halo Ngajining TV. Ngajining TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Darda di Ciamis. Oh, Darda. Cep Darda dari Ciamis. Datanya sudah ada ya Darda ya. Silakan langsung saja Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cep Darda dari Ciamis ya. Berikutnya di belakang Darda dari Ciamis, kita buka kembali. Halo Ngajining TV. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bapak Suharnoto. Bapak Suhardinoto. Baik. Pulasaren. Pulasaren. Sudah ada datanya di sini Pak ya dan sudah hafal ini. Silakan langsung saja Pak Suhardinoto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Suhardinoto dari Pulasaren. Dan sudah ada 5 peserta di segmen ini pemirsa. Masih ada 1 segmen lagi untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya. Sesaat lagi kita kembali tetap di Ngajining TV. Halo pemirsa, silakan Anda kembali bisa menelpon kami. Kita sudah kembali di Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silakan 0231482138 kembali kami buka dengan materi lomba Al-Hujurat ayat 12. Dan langsung saja kita buka. Halo Ngajining TV. Ngajining TV. Dengan Sina Nailatul Husna. Sina Nailatul Husna. Ya, Dari mana sayang? Indramayu. Baik, Indramayu. Tanggal lahirnya? 6 November 2010. Oke, baru 10 tahun ya. Coba perlihatkan bacaan Quran terbaiknya. Silakan Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Sina dari Indramayu. Silakan berikutnya siapa lagi? Halo Ngajining TV. Ngajining TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Udi Lemah Tambak. Udi dari Lemah Tambak. Baik, sudah ada biodatanya di sini ya, Mas Udi. Langsung saja Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni
Inna ba'dan dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Mas Udi dari Lemah Tamba. Kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba surat Al-Hujurat ayat 12. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Dengan Muhammad Galib Hamadi. Muhammad Galih. Tadi sudah masuk ya? Galib. Galib. Oh, Galib. Saya kembarannya Galib. Oh, kembar Galih dengan Galib. Baik, tanggal lahirnya Galib. Sama berarti sama Gali. Kembarannya kok. Oh iya, tanggal lahirnya sama berarti ya. Baik, Galib langsung saja. Al-Hujurat ayat 12. Galih dan Galib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih. Hari ini ada kembar yang masuk ya. Kalau tadi Galih, berikutnya baru saja Galib namanya. Wah, ini menjadi kebanggaan Ada orang kolkolahnya, tuanya. Mbak. Tadi Galib. Galib. Oh iya. Ini luar biasa sekali ya. Bangga pastinya orang tuanya memiliki dua anak kembar kemudian jago baca Al-Qur'annya. Ya Allah. Silakan di belakang dari Galib. Galib Indramayu. Siapakah? Halo. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Sudah tersambung. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan apa, Bu? Kecil sekali suaranya, Mas. Bisa lebih dekat ke teleponnya. Dengan Atmaja, Bu. Siapa? Atmaja, Bu. Bon, Palujahan. Asmaja. Iya. Atmaja, Bu. Atmaja ya? Atmaja ya, Bu. Atmaja. Ini faktor sinyal tapi jadi terkesan hostnya kayak budek gitu ya. Mas, dari mana Mas? Dari Plumbon, Palujahan. Dari Plumbon. Sudah punya istri Mas?
Baik, itu nanti di belakang ya Mas ya. Tanggal lahirnya Mas? Aduh, lalu ya sudah punya. Malu. Berarti merasa tua ya. Nggak apa-apa untuk biodata, karena kalau menang harus menunjukkan biodata asli ya. KTP atau kartu keluarga. 72, kelahiran 72. Kelahiran 72. Baik. Berarti sudah tidak ada harapan, Nurul. Ya, silakan Mas Atmaja. Langsung saja Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la ya'lam ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqu Allah inna Allah tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Atmaja ya dari Plumbon. Berikutnya kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba surat Al-Hujurat ayat 12 pemirsa. Hanya satu ayat di akhir episode Ngaji Ning TV Ramadan 1441 Hijriah ini. Silakan langsung saja 0231482138 masih standby untuk Anda, dan kita hari ini sudah mendapatkan 8 peserta. Selain juga nanti kita akan mengumumkan siapakah pemenangnya, nanti juga akan kita umumkan juara favoritnya pemirsa. Halo Ngaji Ning TV. Halo. Halo, Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana? Bapak Ahmad Zaini. Bapak Zeni dari Indramayu ya. Iya. Baik, silakan langsung saja Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Berasa lagi haflah ya sore hari ini. Di belakang Bapak Zaini dari Indramayu, silahkan masih ada lagi kah? Masih ada waktu untuk peserta, silahkan. Kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba surat Al-Hujurat ayat 12 pemirsa. Dan nanti kita akan mengumumkan pemenang di episode kali ini, namun bukan hanya saja pemenang, nanti juga kita akan umumkan siapakah yang menjadi juara favorit di Ngajining TV Ramadan 1441 Hijriah ini pemirsa. Dan tunggu sampai selesai acara pastinya pemirsa. Dan ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silakan materi lomba kita yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 di akhir episode Ngajining TV Ramadan 1441 Hijriah ini. 0231482138 masih standby untuk Anda. Oh, sudah habis waktunya ya. Baik, sudah masuk 9 peserta di lomba Ngajining TV episode kali ini. Kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi pemenangnya sesaat lagi pemirsa. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV episode terakhir kerjasama RCTV dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, sesaat lagi kita akan umumkan siapakah yang menjadi pemenang di episode terakhir ini dan juga nanti kita akan umumkan siapakah yang menjadi juara favoritnya. Juara favorit ini adalah siapakah peserta yang banyak menelpon di program Ngajining TV ini pemirsa. Kita sudah ada datanya dan nanti kita umumkan siapakah yang menjadi juara favorit. Terlebih dahulu kita sudah tayangkan nomor telepon di layar kaca. Silahkan Anda untuk mencatat nomor tersebut karena jika Anda sebagai pemenangnya maka silahkan langsung registrasi ke nomor tersebut. Dan Dewan Juri masih mengakumulasi nilai dari 9 peserta di episode kali ini. Kita isi sambil melanjutkan tafsiran kita di ayat Al-Hujurat ayat 12 ini pemirsa. Bi, tadi kan kita sudah membahas tentang prasangka, kemudian juga wala tajassasu ya Bi ya, dan tahassasu tadi. Nah, untuk prasangka sendiri, gibah Bi, ke gibah ya. Ada nggak sih Bi kategori gibah itu Bi? Baik, ini tentang gibah ya. Mohon. Di ayatnya kan wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah antar satu dengan yang lainnya. Ya. Pertama pengertian gibah dulu nih Mbak. Gibah itu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian tentang gibah? Ya, kemudian mereka menjawab tidak tahu. Bagaimana ya Rasulullah? Yaitu menyebutkan keburukan saudaramu atau menyebutkan tentang seseorang yang dia sendiri tidak menyukainya. Itu namanya gibah. Ya, itu namanya gibah. Baik secara lisan, ya, ataupun secara tulisan. Yang jelas bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi menyebut-nyebutkan apa saja yang disebutkan keburukannya dalam bentuk fisik maupun yang non fisik. Jadi misalkan ada orang yang mohon maaf jalannya agak bagaimana atau matanya bagaimana lalu menyebut-nyebutkan seperti itu namanya gibah. Itu tidak baik dan tidak boleh. Kemudian Mbak, kalau dari sisi kategori ya, Imam Al-Hasan pernah menyampaikan begini. Ada apa namanya? Ada model-model gibah. Yang pertama itu gibah sendiri. Kalau gibah ini misalkan saya menyebutkan keburukannya Mbak kepada teman saya. Ini namanya gibah. Saya ini namanya gibah. Ya. Tetapi kalau misalkan saya mendapatkan berita dari Mbak tentang seseorang, ya, seseorang, Mbaknya dapat, nah kemudian disampaikan ke saya, ya, disampaikan ke saya. Ini namanya ifkun. Ifkun itu kabar burung. Ya, belum jelas ya, Bi, ya? Belum jelas dan sama-sama kategori gibah juga. Nah, bedanya kalau yang gibah itu langsung kita membicarakan objeknya kepada objek kedua, gitu ya. Tapi kalau yang ifkun, ya, berita yang masih belum jelas ke kedudukannya, begitu. Yang ketiganya itu ada disebut dengan buhtan. Buhtan ini apa namanya?
benar-benar kebohongan yang luar biasa. Kita menyebutkan keburukan seseorang yang orang itu tidak ada keburukan sama sekali. Artinya begini, Mbak. Misalkan kita menuduh si A, ya. Misalkan Mbak nih menyampaikan tentang juri kepada saya, padahal di juri itu tidak melakukan sama sekali gitu. Ini namanya buhtan. Buhtan. Jadi kita telah membuat kebohongan besar. Nah, maka ketiga-tiganya ini kategorinya adalah ghibah yang harus kita jauhkan. Sebab ghibah ini dampaknya bukan cuma di dunia, Mbak, tapi di akhirat bahayanya. Nah, Bi, kemudian kan dikatakan bahwasanya ghibah ini seolah-olah memakan bangkai manusia. Nah, ini kenapa ini seperti ini? Baik, kalau di ayatnya kan begini nih, Mbak. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Kenapa ghibah umpamakan ya, seolah-olah kita memakan bangkai teman kita, bangkai saudara kita. Karena begini, Mbak, bangkai itu tidak tahu kalau dagingnya lagi dimakan. Karena sudah mati. Begitu juga ghibah. Ya, orang kita gibahin tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita lagi gibahin orang tersebut, sadar nggak? Kitanya. Iya, tidak kan? Iya. Jadi orang yang nggak tahu kita juga kadang tidak sadar. Yang jelas seolah-olah sebagaimana mayit kalau dimakan bangkainya tidak tahu, begitu juga orang yang kita gibahin orangnya tidak tahu. Ini yang dimaksud dengan seolah-olah sedang memakan bangkai teman kita sendiri. Makanya kelak nanti mereka itu akan menuntut keadilan, Mbak, kepada kita di hadapan Allah. Selain gibah itu ya, negatifnya nih di dunia bisa memperkeruh suasana, bisa memutus silaturahim, bisa memutus persahabatan, bisa memecah kekeluargaan, bisa kisruh, bisa ribut dan seterusnya. Di akhirat nanti orang-orang yang senang menggibah itu nanti kebaikannya akan diambil semua. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian tentang orang-orang yang bangkrut? Atau dalam bahasa Arabnya muflis, kalau dalam bahasa bisnisnya pilot, kalau dalam perusahaan-perusahaan ya. Kemudian salah satu dari sahabat menjawab, kalau yang namanya bangkrut itu orang yang tidak punya duit sama sekali, tidak punya wala dinaron wala dirhaman, tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Bukan itu. Orang yang bangkrut adalah di dunianya banyak amal, ya, tetapi dia juga melakukan gibah ke sana, gibah ke sini, bohong sana, gitu loh, Mbak, mendolimi orang. Kelak nanti di akhirat dia akan dituntut di pengadilan Allah, di hadapan Allah. Orang-orang yang kita gibahin itu akan datang, Mbak, walaupun kita nggak kenal. Ini bahayanya. Yang repot tuh, kita nggak kenal, ya, datang kepada kita menuntut keadilan. Kalau kita banyak kebaikannya, maka akan diberikan kepada mereka. Kalau kita hanya sudah habis kebaikannya, apa? Keburukan mereka buat kita. Nah, ini makanya bahayanya ghibah. Ringan, Mbak, ya, tetapi sangat mematikan, sangat membahayakan. Makanya ada ungkapan yang indah, seingat saya itu dari Imam Syafi'i. Jangan biarkan lidahmu, ya, jangan biarkan lidahmu menggibah orang lain, mengungkapkan, mengungkit-ungkit keburukan orang lain. Jangan biarkan lidahmu membicarakan keburukan orang lain. Karena orang lain pun sama punya lidah dan kamu pun punya keburukan. Artinya ketika kita membiasakan lidah kita untuk menggibah orang lain, kita juga punya potensi untuk digibahkan. Ya, betul. Akhirnya gibah-gibah dan sebagainya jadi berantakan. Maka sebaiknya harus ditinggalkan mulai detik ini. Bahkan puasa pun, Mbak, dikaitkan dengan orang yang berpuasa tapi tetap masih gibah, hanya dapatnya laparnya saja sama hausnya saja. Iya, Bi. Ini bukan satu pengakuan dosa ya, Bi, tapi sepertinya saya juga pernah gitu, Bi, melakukan itu. Nah, ini bagaimana cara tobatnya, Bi? Baik, supaya tidak terjadi seperti yang tadi Abi kalau jelaskan. kita suka berbuat gibah, ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Yang pertama, istihlal, yaitu kita minta dihalalkan. Jadi misalkan kita bergibah tentang si A, kita minta maaf ya, barangkali saya pernah menggibah kamu dan lain sebagainya. Ke orang tersebut berarti, Bi? Iya, ke orang tersebut, karena gibah ini kan perbuatan dosa yang dilakukan antar manusia. dua, Mbak.
dua objek. Yang pertama adalah kepada orang tersebut, yang kedua kepada Allah. Kalau kita menghina fisiknya, ya, menghina fisiknya berarti yang pertama menghina orangnya, yang kedua menghina yang membuatnya, penciptanya. Maka ada yang mengatakan demikian, ketika kita menggibahnya, maka silahkan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wah, nanti malah kacau. Misalkan malah kacau. Kalau dia ikhlas ya. Betul. Maka yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ketika kita menghina fisiknya berarti telah menghina Allah. Maka minta ampunlah kepada Allah. Kemudian orang yang kita gibahin gimana? Kita baik-baikin. Maksudnya begini, Mbak. Kita akan ngomongin ke orang lain buruk nih. Nah, kepada orang yang sama, ya kita juga baik-baikin. Oh, ternyata si A itu begini loh. Redaksinya dirubah. Menjadi kebaikan yang kita bicarakan. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dianya di orang-orang yang pernah kita bicarakan keburukannya. Makanya itu kalau kita kenal, Mbak. Kalau kita nggak kenal, wah repot, Mbak. Jadi apalagi medsos ya, kita dapatkan berita, kemudian kita bicarakan, mengumpat sana, mencaci sana, memaki sana. Saya prihatin terkadang ketika ini Muslim, ya, kemudian tetapi dia terus menjalankan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan keislamannya. Seolah-olah dia paling islami gitu loh. Betul. Ya, nah, seolah-olah dia paling islami. Iya, tadi kan selalu dijelaskan bahwa gibah itu negatif ya, Bi ya. Ada nggak sih gibah yang dibolehkan? Gibah yang dibolehkan ya. Dari literatur yang saya baca, Imam Al-Hasan, ini pendapat Imam Al-Hasan ya. Boleh nanti dicek ya di tafsiran Imam Al-Qurtubi ya, di Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, itu di jilid yang ke Al-Mujallad Ats-Tsamin, di jilid yang ke-8. Masya Allah, kitabnya juga tebel gitu ya. Di jilid yang ke-8 tentang surat Al-Hujurat, Mbak, ya, itu disampaikan kata beliau bahwa nanti bisa dicek di halaman 603. Kata beliau bahwa boleh ada 3 jenis gibah yang diperbolehkan menurut Imam Al-Hasan. Ada berarti yang diperbolehkan. Salah satu nesat lahum hurma ya, yang tidak ada yang dibolehkan. Yang pertama adalah sahibul hawa. Orang yang memang mengedepankan atau keburukannya jelas-jelas gitu tuh, sahibul hawa. Ya. Yang hawa nafsu lah yang dikedepankannya. Gitu. Misalkan si A itu hati-hati, dia kalau ini mudah emosi, mudah marah dan lain sebagainya. Peringatan berarti mungkin, Bi. Betul, makanya di sini disebutkan sebagai tahdir. Yang keduanya al-fasikul mu'lin, orang yang fasik yang terang-terangan, Mbak. Fasik. Orang fasik terang-terangan, misal ya dia berbuat kejahatan, berbuat keburukan tanpa malu. Itu loh. Tanpa malu, pencuri, perampok, penggarong dan sebagainya. Kita hati-hati. Si A itu suka begini, awalnya baik. Nah, itu sekiranya dia terang-terangan. Tapi kalau misalkan dia tidak terang-terangan, artinya masih dia menutupi. Bedanya gini, Mbak, keburukan yang terang-terangan dengan keburukan yang ditutupin, berarti kalau keburukan terang-terangan dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Tapi kalau tutupin berarti sebenarnya dia nggak nyaman dengan keburukan tersebut. Paham ya? Orang yang masih punya iman ketika melakukan kejahatan itu tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Makanya iman itu harus dirasakan oleh hati. Ya. Iman itu harus masuk ke dalam hati. Kalau misalkan kita berbuat kejahatan, hati kita tenang, maka iman itu belum masuk ke dalam hati. Yang ketiganya yang dibolehkan di sini kata beliau wal imamul jair. Pemimpin yang rusak, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Supaya apa? Ya supaya kita juga mengingatkan, menyampaikan, atau kita juga lebih hati-hati, syukur-syukur kita mendoakan. Pada prinsipnya hindarilah perbuatan untuk berburuk sangka ke orang, kemudian mencari-cari informasi keburukan orang lain, kemudian menggibah. Sekarang kita fokus dengan ibadah kita, urusan kita nanti di akhirat, kemudian kita juga harus lindungi nih nilai pahala kita, nilai kebaikan kita agar tidak digrogoti
Ya, tidak digerogoti oleh orang-orang yang kita bicarakan keburukannya dengan cara apa? Dengan cara menjaga lisanmu. Maka ada ungkapan lisanmu itu hati-hati bisa membahayakan dirimu. Bahkan ada ungkapan lisan setajam jarum yang bisa menusuk ke dalam hati. Maka kita punya lisan sebaiknya kita pelihara. Sekarang kan gibahnya pakai taktik. Berarti sekarang nambah ini. Pakai jari juga. Ya kan? Tidak hanya mulut. Betul, juga pakai jari. Saya kira itu ya Mbak ya, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak sekali tafsiran ini. Waktunya memang kita terbatas ya Bi. Terima kasih untuk pencerahannya dan selalu Sama-sama, mendapatkan Mbak. siraman rohani. Mudah-mudahan bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari ini sebagai peringatan nih pemirsa ya. Dan kita sudah mendapatkan satu nama sebagai pemenang di episode kali ini pemirsa. Sudah ada kembali kami tayangkan di layar kaca Anda satu nomor telepon, silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Jika Anda sebagai pemenangnya maka silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut pemirsa. Dan di episode kali ini dengan total nilai 197, pemenangnya adalah selamat untuk Wong Sumber ya. Selamat untuk Fajri dari Sumber sebagai pemenang di episode kali ini. Silahkan untuk registrasi ke nomor yang tadi. Dan untuk juara favorit ya pemirsa di akhir episode ini sebagai penelpon terbanyak selamat. Ini ada 2 nama nih pemirsa dengan total nilai yang sama. Oleh karenanya kita ambil keduanya bias sebagai pemenang favoritnya. Selamat untuk Bapak Daryadi dari Sunyaragi dan juga Bapak Suhardinoto dari Pulasaren dengan pemenang favorit ya pemirsa ya, Terbanyak ya. penelpon terbanyak maksudnya. Mudah-mudahan Pak seperti itu. Daryadi nonton ini Pak, biar bisa Mudah-mudahan. dihubungin. Sebab Iya. kalau tidak nanti bisa gugur gitu. Betul sekali, kalau tidak registrasi ya bagaimana kita menyampaikan hadiahnya Iya. juga ya Bi ya. Baik, mudah-mudahan Pak Daryadi sedang menyaksikan kami dan juga Bapak Suhardinoto tidak mematikan TV-nya ya. Selamat untuk 2 juara favorit dan selamat juga untuk pemenang di episode terakhir Ngajining TV 1441 Hijriah kerjasama RCTV dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Kita akan jumpa di program reguler nanti Bi ya. Panteng terus RCTV pemirsa. Insya Allah. Abi terima kasih untuk ujangan-ujangannya Sama-sama, dan Mbak. di akhir episode kali ini saya pribadi dan juga seluruh kru yang bertugas mohon maaf lahir batin. Abi, Sama-sama Mbak, bila ada sewang hilaf. sulna kata orang Sunda. Baik, dan berikutnya untuk dua dewan juri kita yang selalu setia menemani kita menilai peserta di Ngajining TV, Umi dan juga Abi Yono, Umi Nur dan juga Abi Yono. Mohon maaf lahir batin Umi, Abi. Sama-sama. Iya, pasti ada kesalahan lah ya dari saya, baik sikap ataupun kata-kata. Mohon dimaafkan seluas-luasnya. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri di Ramadan 1441 Hijriah ini. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di episode reguler insya Allah ya. Akhirnya saya Rida Fairuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.